Pernah nggak sih kamu itu baca satu buku, habis itu lupa semuanya, padahal bukunya itu bagus banget, kamu semangat banget waktu membaca buku tersebut, tapi seminggu kemudian, kosong, kayak nggak pernah baca sama sekali. Nah, kalau kamu pernah ngalamin ini, kamu nggak sendirian. Aku juga pernah ngalamin hal tersebut, tapi sekarang aku bisa memahami lebih lanjut lagi, menghafal lebih bagus lagi, memahami apa yang aku baca, dan aku hampir ingat semua hal penting dari buku yang aku baca. Dan di video ini, aku bakal tunjukin caranya ke kamu tanpa harus punya ingatan yang super meskipun kamu orangnya pelupa. Karena aku udah baca ratusan buku dan awalnya tuh sama kayak kamu juga. Aku semangat baca buku, tapi yang masuk ke otak paling cuma 5%, sisanya itu ngambang, nggak tahu apa yang aku baca. Sampai akhirnya aku sadar, masalahnya bukan di bukunya, masalahnya adalah di caraku membaca dan juga caraku mengingat hal tersebut. Setelah trial and error, eksperimen, dan nerapin teknik yang dipakai orang-orang di luar sana, akhirnya aku nemuin pola, sebuah sistem yang bikin isi buku yang aku baca itu agak nempel di otak aku. Dan di video ini aku bakal tunjukin 3 teknik simpel yang sangat ampuh yang bisa kamu pakai mulai hari ini buat bikin isi buku tuh nggak cuma numpang lewat doang, tapi bener-bener masuk dan berubah menjadi pengetahuan yang kamu kuasai. Dan semuanya bisa kamu terapkan bahkan kalau kamu orangnya pelupa banget. Kita masuk ke bab yang pertama, yaitu teknik Feynman. Ini tuh bukan teknik yang ribet, justru super sederhana banget, tapi efeknya gila-gilaan. Apa itu teknik Feynman? Richard Feynman adalah peraih Nobel dan juga salah satu fisikawan paling jenius sepanjang sejarah. Dan dia juga dikenal sebagai pengajar yang jago banget bikin hal yang rumit jadi gampang. Dan dari cara dia belajar, muncullah teknik ini. Teknik itu sebenarnya cuma ngelatih kita buat benar-benar paham dan bukan cuma hafal doang. Dan itu kuncinya. Kalau kamu paham, kamu akan ingat. Tapi kalau kamu cuma hafal, kamu bakalan lupa. Sesimpel itu. Nah, langkah-langkahnya simpel tapi powerful. Yang pertama, kalian pilih konsep dari bacaan yang ingin kamu ingat. Misalnya nih, pengen baca buku tentang psikologi manusia. Pilih satu ide yang kamu rasa penting kayak kenapa kita menunda-nunda. Nah, kalian jelaskan tuh dengan kata-kata kalian sendiri. Lalu bayangin kamu lagi ngajarin konsep itu ke anak umur 10 tahun. Bukan pakai istilah yang tinggi-tinggi, bukan kata-kata dari buku, tapi pakai bahasa kamu tersendiri. Dan juga kalian coba temukan bagian yang nggak bisa kalian jelaskan. Nah, ini penting. Kalau kamu mulai ngeblank atau ngomongnya muter-muter, berarti kamu belum paham. Nah, itu tandanya kamu harus balik lagi ke bukunya dan gali lebih dalam lagi dan juga sederhanakan lagi. Lalu kamu juga bisa menggunakan analogi. Otak manusia ini suka banget cerita dan juga analogi. Jadi, bandingkan konsepnya dengan hal yang dekat dengan kehidupan kita. Contoh simpel, misalnya kalau kamu lagi ngomongin tentang konsep menabung, kamu bisa jelaskan kayak gini. Menabung itu kayak kita nyimpan permen. Nah, tiap kali kamu dapat 5 permen, kamu simpan satu di toples. Jadi bukan buat dimakan sekarang semuanya enggak, tapi buat nanti kalau kamu butuh atau pengen sesuatu, semakin sering kamu simpan, semakin banyak isinya. Dan di suatu saat kamu bakal senang karena kamu punya banyak cadangan permen yang cukup. Nah, coba bandingkan itu sama penjelasan buku kalian di ekonomi-ekonomi. Pasti lebih gampang masuk kan dengan analogi pakai tadi, karena otak kita lebih suka dengan cerita dan juga analogi. Nah, kenapa ini bekerja? Karena ketika kamu ngajarin ke orang lain atau pura-pura ngajarin, kamu tuh memaksa otak kamu untuk mengorganisasi informasi yang ada di otak kamu. Dan itu menciptakan jalur memori yang sangat kuat. Itu sebabnya guru sering bilang cara terbaik buat belajar adalah dengan cara mengajar. Teknik Feynman ini bukan cuma buat anak sekolah, itu dipakai sama orang-orang yang udah sukses kayak Elon Musk sampai Warren Buffett karena mereka tahu pemahaman itu lebih baik daripada hafalan. Bukan berarti hafalan itu nggak baik ya, cuma lebih baik lagi kalau kita memahami apa yang kita pelajari. Jadi mulai sekarang setiap kali kamu selesai baca satu bab, coba jelaskan kepada dirimu ataupun orang lain tentang apa yang kamu pelajari. Itu yang pertama, teknik Feynman. Lalu yang kedua adalah space repetition. Nah, sekarang kamu udah ngerti nih cara bikin informasi kamu nempel di otak menggunakan teknik Feynman. Tapi, pernah nggak kamu tuh ngerasa udah ngerti sesuatu, tapi beberapa minggu kemudian lupa total? Itu bukan karena kamu bodoh,
Itu karena kamu belum paham cara kerja memori jangka panjang. Nah, disinilah space repetition masuk. Apa itu space repetition? Space repetition adalah metode mengulang informasi dalam jarak waktu tertentu. Bukan sekali belajar langsung hafal, tapi diulang-ulang dengan jeda waktu yang tepat. Contoh gampangnya kayak gini. Hari pertama kamu baca konsep baru, hari ketiga kamu ulang lagi, hari ketujuh kamu review sekali lagi. 2 minggu kemudian kamu cek ulang. Semakin lama kamu berhasil mengingat informasi itu, semakin jarang kamu perlu mengulang-ulangnya, dan itu bikin memori jadi lebih tahan lama dan juga lebih dalam. Nah, itu yang dimaksud dengan space repetition. Dan juga kamu mungkin bertanya, kenapa ini penting? Karena otak manusia itu punya forgetting curve ataupun kurva lupanya tersendiri. Setelah kita belajar sesuatu dalam 24 jam ke depan, kita tuh bisa lupa hampir 70% kalau nggak diulang-ulang. Bayangin, kamu udah capek-capek baca buku 300 halaman, tapi karena kamu nggak pernah review, otak kamu buang semua informasinya. Sayang banget kan? Nah, space repetition ini memotong kurva pelupaan tersebut dan perlahan-lahan bikin informasi menjadi bagian dari diri kamu. Nah, cara menerapkannya yang tadi aku katakan, kalian bisa gunakan catatan kayak yang di fisik ataupun di online, bisa pakai Notion ataupun Google ataupun Memory ataupun memo buat ringkasan atau pertanyaan tentang apa yang kamu baca. Lalu kalian jadwalkan review singkat hari ke-1, ke-3, ke-7, dan lalu ke-14. Nggak harus lama, 5 sampai 10 menit per sesi juga nggak masalah. Gunakan metode tanya jawab. Jangan cuma baca ulang, uji diri sendiri. Tanyakan, apa maksud konsep ini? Atau bisakah aku jelaskan ini tanpa lihat catatan? Analoginya kayak gini, kalau kamu pengen punya otak kuat, kamu nggak bisa angkat barbel 10 jam dalam sehari terus berharap langsung berotot, nggak bisa. Yang bikin otot terbentuk adalah latihan kecil tapi konsisten dan juga teratur. Memori juga kayak gitu, bukan soal intensitas sekali, tapi frekuensi yang tepat. Nah, kalau kita masuk ke bab selanjutnya, kita harus praktekin secara langsung. Oke, sekarang kamu udah ngerti cara memahami isi buku dengan teknik Feynman. Dan juga kamu udah bisa menyimpan informasi dalam jangka panjang, yaitu menggunakan space repetition. Tapi ada satu hal lagi yang menjadi pembeda antara orang yang cuma pintar teori dan juga dengan orang-orang yang benar menguasai apa yang dia pelajari. Jawabannya simpel, praktek langsung, learning by doing. Kenapa praktek itu penting? Karena otak kita tuh tidak hanya belajar dari membaca ataupun mendengar, otak belajar dari mengalami. Nah, aku ulangi lagi. Otak belajar dari mengalami. Ketika kamu membaca sesuatu dan langsung mempraktekinnya, kamu langsung mengaktifkan lebih banyak bagian dari otak kalian. Visual, motorik, dan juga emosional. Dan itu bikin informasi jadi lebih kuat, lebih bermakna, dan juga lebih sulit untuk dilupakan. Contoh paling nyata adalah kamu baca buku tentang public speaking. Kamu paham teorinya, cara buka presentasi, bahasa tubuh, ataupun eye contact kayak gini. Tapi kalau kamu nggak pernah coba bicara depan cermin ataupun kamu rekam kayak gini, ya semua teori itu akan jadi pengetahuan yang pasif, sia-sia. Dan pengetahuan pasif itu akan lebih cepat hilang. Tapi berbeda ketika kamu langsung praktik, meskipun cuma 2 menit, kamu kamu tuh mulai membangun memori otot di otak kamu. Kamu tahu rasanya gugup, kamu tahu rasanya gimana, kamu tahu gimana suara kamu terdengar, dan kedepannya kamu bisa memperbaiki secara nyata karena kamu sudah mempraktekinya. Coba deh, setiap kali selesai baca satu bab, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku lakukan dari ini? Apa yang bisa aku lakukan hari ini dari apa yang baru asan aku pelajari? Ubah teori jadi tindakan kecil. Contoh, kalau kamu baca kebiasaan produktif, kayak langsung coba bangun 30 menit lebih pagi besok. Ya, jangan tunggu sampai besok. Ya, jangan tunggu sampai siap. Coba dulu. Bisa juga menggunakan metode 24 jam. Terapkan minimal satu hal kecil dari buku itu dalam waktu 24 jam setelah kamu selesai baca. Karena semakin lama kamu menunda, semakin besar juga kemungkinan kamu nggak akan pernah melakukannya. Kenapa ini powerful? Ya, karena saat kamu melakukan sesuatu, kamu merasakan hasilnya, dan rasa itu jauh lebih kuat dari kata-kata. Buku itu cuma memberi kamu peta, tapi kamu sendiri yang harus jalan di medannya. Tanpa praktek, buku terbaik pun itu cuma akan jadi hiburan doang. Tapi dengan praktek,
Buku bisa menjadi alat yang benar-benar mengubah hidup kalian. Lalu kita masuk bab terakhir yaitu kesimpulan. Jadi gimana cara aku mengingat segala hal yang aku baca? Jawabannya sesimpel. 3 kombinasi dari prinsip yang tadi aku katakan. Yang pertama, pahami dengan teknik Feynman, bukan cuma sekedar membaca, tapi ajarkan kembali dengan bahasa kalian tersendiri. Kalau kalian bisa menjelaskan konsep rumit ke anak kecil, berarti kamu benar-benar paham tentang apa yang kamu pelajari. Lalu yang kedua, ingat dengan spaced repetition. Ulangi di waktu yang tepat, sedikit tapi sering. Karena memori yang kuat itu dibangun dengan strategi, bukan sekedar dengan niat doang. Lalu yang ketiga, hidupkan dengan praktek secara langsung. Kalian belajar public speaking, ya jangan cuma baca, tapi langsung praktekin. Kalian belajar tentang berenang, ya kalau cuma baca, cuma nonton tutorial, nggak nyebur ke airnya, nggak bakal bisa berenang. 3 hal ini tuh seperti satu sistem saling menguatkan. Tanpa salah satunya kamu mudah lupa dan bacaanmu akan hilang begitu doang. Tapi dengan sistem ini, kamu bisa ubah setiap buku jadi alat transformasi kamu. Kamu nggak cuma tahu, kamu jadi orang baru. Akhirnya nih, bukan soal seberapa banyak buku yang kamu baca, tapi seberapa banyak yang kamu ingat dan juga kamu praktekin. Jadi mulai sekarang, kalau kamu baca sesuatu, jangan berhenti di halaman terakhir, tapi pahami, ulangi, dan lakukan. Dan lihat gimana hidup kalian akan berubah. Sekian non kali ini, semoga bermanfaat. Like kalau kalian suka, subscribe kalau kalian suka. Kalau kalian suka video ini, pasti kalian suka video di sebelah kiri sini. Bye, terima kasih telah menonton.